pada hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, kebahagiaan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa suatu halangan apapun. Alhamdulillah juga Bapak Ibu, saya sekarang dalam pendidikan calon guru penggerak ini sudah sampai pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Sedikit saya akan memberikan gambaran tentang budaya positif itu. Yang pertama adalah konsep intinya diantaranya ada paradigma perubahan belajar, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, saya juga mohon izin Bapak Kepala buat besok Senin tanggal 26 Agustus tahun 2024 saya akan mengadakan pengimbasan tentang penyebaran dan pengalaman saya dan pemahaman saya terhadap modul 1.4 ini tentang budaya positif bersama Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Bundisari dan juga beserta Ibu-Ibu TK Dharma Wanita 1 Bundisari di ruangan kelas 4 besok Pak. Saya mohon dukungannya dan kerjasamanya dari Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru semuanya untuk kelancaran acara saya nanti dalam acara aksi nyata modul 1.4 besok Pak. Ya, terima kasih pada Ibu Raniati Lastari yang pada saat ini sedang melaksanakan kegiatan yaitu sebagai guru penggerak dalam rangka menyelesaikan tugas-tugas modul, sehingga harapan kami nanti setelah menjadi guru penggerak selesai semua modul menjadi guru yang profesional. Amin. Untuk itu kami pada prinsipnya adalah mengizinkan, silahkan besok kami sediakan ruangan di kelas 4 untuk melaksanakan pengimbasan kepada semua guru yang ada di SD Negeri Bundisari 1 ini beserta dengan TK. Harapan kami nanti dalam pelaksanaan ini dari awal sampai akhir dalam menyelesaikan tugas-tugas semua modul dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya nanti bisa diimbaskan kepada teman-teman dan teman-teman itu bisa menginspirasi semua kegiatan yang sudah panjenengan capai sehingga teman-teman nanti akan bisa meningkatkan dalam kegiatan belajar untuk kepentingan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas motivasinya dan dukungannya. Semoga acara pengimbasan besok yang akan saya lakukan berjalan dengan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global.
di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif, dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita, yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong
Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Novel belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Nun sewu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kudisari. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu SD Negeri 1 Kudisari. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah TK Dharma Wanita 1 Kudisari. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Guru TK Dharma Wanita 1 Kudisari. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kudisari yang saya hormati, kepada Ibu Kepala Sekolah TK Dharma Wanita 1 Kudisari yang saya hormati, serta kepada Ibu Guru TK Dharma Wanita 1 yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Temanggung di SDN 1 Kudisari tanpa suatu halangan apapun, tanpa halangan, dalam keadaan yang sehat walafiat, dalam keadaan yang bahagia tentunya. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak. Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali atas kedatangan Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara ini, yaitu acara membagikan pemahaman dan pengalaman modul 1.4 tentang budaya positif. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan ini dalam pendidikan guru penggerak ini, alhamdulillah saya sudah sampai modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Alhamdulillah saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya tentunya. Saya sudah sampai saat ini berkat dukungan Bapak Ibu semuanya, berkat motivasi dari Bapak Ibu semuanya, dan dari semangat dari Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan terima kasih sekali. Tanpa Bapak Ibu semuanya, maka saya tidak akan bisa untuk menjalankan semuanya ini dengan baik. Nah, Bapak Ibu,
Nah, di sini ada kegiatan yuk senyum selama 30 detik. Ya, senyum dulu Bapak Ibu ya, agar kita dari aura kita, dari senyum kita itu nanti terpancar kita auranya. Makanya Bapak Ibu bisa senyum ke kanan kiri Bapak Ibu. Monggo. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Semoga dengan senyum itu nanti kita dapat tambah bahagia, tambah kesehatan buat kita semuanya. Karena nek cemberut, nanti kok tak malah kapenan, nggih. Wow. Oke. Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini saya belajar banyak belajar tentang pelajaran yang ada di pendidikan guru penggerak ini. Di antaranya adalah filosofi tentang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, maksudnya di sini Bapak Ibu, kita sebagai pendidik itu tugasnya bukan mengajar, tetapi menuntun. Apa itu menuntun? Apakah yang ada yang berpendapat nih? Monggo Bu Titi. Menuntun itu sama artinya dengan menggandeng. Oh ya, boleh menggandeng, apalagi menuntun. Kita ke anak menggandeng, Bu Titi memberikan pendapatnya seperti itu bisa. Apalagi membimbing. Oke, betul sekali ya Bu Ririn, semangat Bu Ririn. Ya, membimbing. Oke, kita itu sebagai pendidik itu bukan mengajar, tapi menuntun. Menuntun di sini artinya adalah membimbing. Terus memberikan fasilitas semuanya itu kepada peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Okay. Oleh karena itu, pendidikan hanya menuntun agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Okay. Seperti kita, pendidik itu ibarat dengan petani atau tukang kebun. Kalau tukang kebun itu mempunyai bibitnya itu bibit padi atau bibit jagung. Maka bibit padi itu tidak boleh kita paksakan untuk tumbuh menjadi jagung. Tetapi bibit padi itu juga akan tumbuh jadi bibit padi. Bibit jagung juga akan tumbuh menjadi jagung. Seperti itu, nggih. Nah, kita tidak boleh memaksakan anak sesuai kehendak kita. Ngoten nggih. Ibarat di sekolah. Sekolah itu adalah lahannya. Kemudian pendidik itu ibarat seorang petani. Kemudian anak atau siswa itu ibarat dengan bibit seperti itu, nggih. Maka kita tugasnya adalah menuntun tumbuhnya benih dan merawatnya. Nah, yang selanjutnya saya mau tanya, apa itu budaya positif? Sebelum kita membahas budaya positif sendiri, saya mau tanya, apa itu budaya positif? Apakah budaya positif itu penting di sekolah kita? Penting buatan Pak Tono? Penting sekali. Oh iya. Budaya positif adalah perbuatan-perbuatan yang baik dilakukan keseharian. Contohnya, misalnya mau masuk kelas, mengucapkan salam, ketemu temannya, itu budaya positif yang harus kita lakukan. Kita jaga kebersihan lingkungan, itu juga merupakan budaya positif. Seperti itu. Terima kasih. Maaf Pak, diulangi Pak. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah
kebiasaan yang bersifat baik atau membangun yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun di masyarakat. Contohnya kalau di sekolah budaya positif, misalnya anak-anak terbiasa membuang sampah di tempatnya, lalu ketemu teman berjabat tangan, mengucapkan salam, saling menghargai atau menghormati sesama teman, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih sekali kepada Pak Kartono, boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih Pak Tono, ya betul. Budaya positif itu memang sangat penting sekali di sekolah kita nih, karena budaya positif itu dapat menumbuhkan siswa menjadi siswa yang bertanggung jawab, mempunyai budi pekerti luhur, berakhlak mulia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam budaya positif ini ada konsep inti budaya positif. Itu terdapat 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Nah, dalam pertama itu tentang perubahan paradigma belajar atau sering disebut dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke paradigma baru, saya mau bertanya. Di kelas kita melakukan pembelajaran, itu apakah pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pembelajaran yang berpusat pada guru? Oh iya, pembelajaran sudah berpusat pada siswa. Apa itu pembelajaran yang berpusat pada siswa? Boleh? Pembelajaran yang mementingkan kebutuhan murid. Iya, betul sekali. Pembelajaran yang mementingkan kebutuhan murid. Nah, kalau pembelajaran yang berpusat pada guru, siapa yang mau berpendapat? Boleh? Biasanya pembelajaran yang identik dengan guru yang berceramah. Oh iya, identik dengan guru yang berceramah. Berarti di SDN 1 Kundisari ini sudah luar biasa sekali, ya. Dalam pembelajaran kita sudah menggunakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi. Seperti kita setiap hari sebelum pembelajaran dimulai, biasanya anak-anak kita diminta untuk menyanyikan profil pelajar Pancasila. Kita berharap agar anak-anak didik kita itu bisa menjadi siswa-siswa yang seperti dalam lagu tersebut. Bukan hanya lagu saja, tetapi kita berharap agar anak itu menjadi pribadi yang seperti profil pelajar Pancasila. Nah, di sini profil pelajar Pancasila dimensi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, di sini dimaksudkan agar anak itu mempunyai beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Di sini dimaksudkan adalah Indonesia. Indonesia itu terdiri dari beberapa suku, bangsa, adat, istiadat yang berbeda-beda. Nah, ini maksudnya berkebinekaan global seperti itu. Kemudian yang ketiga, dimensi yang ketiga itu gotong royong.
di sini gotong royong bukan berarti gotong royong untuk membersihkan halaman sekolah itu saja, tetapi gotong royong di sini adalah kita berkolaborasi, kita bekerja sama antar sesama, baik itu antar siswa maupun siswa dengan guru maupun guru dengan guru. Kemudian mandiri, melatih anak untuk mandiri, kemudian kreatif agar anak juga kreatif dan bernalar kritis. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada kepalan tangan, kegiatan kepalan tangan. Di sini nanti berpasangan nggih, dua-dua kanan kiri. Nanti yang satu mengepalkan tangan dan yang satu mencoba untuk agar teman yang satunya itu membuka kepalan tangan. Nanti boleh dengan cara diiming-iming, mau dikasih apa atau diidi-idi juga boleh. Kemudian yang mengepalkan tangan nanti mau membukakan kepalan tangan boleh, mau tetap mengepalkan tangan juga boleh. Monggo, saya hitung nggih. Mulai, monggo. Yo. Satu saja. Yang satu itu mencoba untuk membuka, ngerayu, ngoten. Ya, ngerayu. Yang satu ngerayu, yang satu mengepalkan tangan. Yo, saya mulai nggih Bapak Ibu. Pada hitungan kelima nggih. Yo, 1. Monggo. Kenapa kudu mundur Pak Sumbo ya karo Pak Bando? Oke. Ya, salah satu saja Pak Anang, misal Pak Sus yang mengunggah, berarti Pak Mas Anang berusaha menggunakan seperti itu. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu Yuda, kebuka? Oh, kebuka. Kemudian siapa lagi tadi saya melihat Pak Kozin sama Pak Tono itu terbuka. Kenapa Pak? Kok bisa terbuka? Karena saya kasihkan sebuah benda yang menarik yang harus dibuka. Oh, betul. Katanya misalnya bisa berwujud apa saja benda itu yang menarik ya agar tertarik. Artinya intinya ingin memancing dia itu bisa menggunakan tangan dengan tidak sadar. Ya, baik, terima kasih untuk semuanya. Nah, inti dari kegiatan kepalan tangan ini adalah kontrol diri kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kepalan tangan Bapak Ibu bisa terbuka karena diiming-imingi oleh orang lain, diberikan imbalan atau apapun, berarti terus membukakan kepalan tangan Bapak Ibu, itu artinya Bapak Ibu prinsipnya kurang teguh, ucul seperti itu. Apakah ada yang tidak membukakan kepalan tangan tadi? Oh, ada. Berarti itu keteguhannya sangat kuat, prinsipnya sangat kuat. Walaupun ada pengaruh dari luar, maka tidak akan tergoyahkan. Intinya kontrol diri itu tergantung pada diri masing-masing. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, miskonsepsi yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita beranggapan bahwa murid itu bisa kita kontrol. Misalnya anak melakukan kesalahan, terus kita beranggapan sampean dadi sing bener. Kita hanya bisa mengontrol, belum tentu anak itu jika seperti itu dikontrol saja anak itu akan menjadi lebih baik, itu belum tentu. Bisa saja anak itu langsung kembali ke kesalahannya itu. Kemudian
miskonsepsi kontrol yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Di sini maksudnya itu bahwa jika kita ada siswa melakukan kesalahan, kemudian kita memberikan iming-iming sampeyan kudus dadi sing apik. Misalnya ada siswa yang tidak memakai topi pas upacara, sampeyan besok nek pas upacara tak mei duit nek sampeyan lengkap. Nah, tetapi saat tidak diberi imbalan, maka anak itu akan kembali lagi melakukan kesalahan lagi. Kemudian miskonsepsi yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Di sini maksudnya itu jika anak tidak membawa topi saat upacara, maka akan dihukum. Maka akan diberikan sanksi. Nah, di sini anak hanya akan melakukan sebuah kebaikan hanya takut jika dihukum. Seperti itu. Berarti itu belum muncul dalam dirinya anak, hanya saja dia takut jika dihukum. Maka itu maksudnya adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Kemudian anak melakukan suatu kebaikan seperti itu. Kemudian miskonsepsi yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dewasa di sini seperti kita, seperti guru. Kalau guru itu di sini kan dewasa, jadi Bapak Ibu. Kemudian siswa itu adalah anak-anak. Kita memaksakan hak anak sampeyan kudu koyo ngene. Belum tentu anak itu akan mau. Hanya saja jika kita tidak memaksa, maka anak akan melakukan kesalahan lagi. Itu adalah miskonsepsi teori kontrol. Kemudian yang berkaitan dengan teori kontrol, Bapak Ibu, ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama yaitu realitas kebutuhan kita sama. Itu menurut stimulus respon. Yang seharusnya itu adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Gimana boten Bapak Ibu? Kebutuhan kita memang berbeda-beda, tidak boleh kita anggap sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama itu menurut stimulus respon. Yang seharusnya setiap orang memiliki gambaran berbeda, itu menurut teori kontrol. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu menurut stimulus respon. Yang seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, itu jelas berbeda. Kemudian yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan menurut stimulus respon. Dan yang seharusnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Seperti anak didik kita Bapak Ibu di kelas, ada yang melakukan kesalahan. Itu kita hanya menganggap bahwa anak itu buruk karena melakukan kesalahan. Jangan seperti itu nggih Bapak Bu Guru. Kita melakukan itu dengan mungkin anak itu melakukan kesalahan itu karena memiliki tujuan tertentu. Mungkin anak itu kurang perhatian seperti itu. Kita ajak ngobrol, jangan main menyalahkan. Kemudian yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut teori stimulus respon. Yang seharusnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi kepala tangan, hanya Anda sendiri yang dapat mengontrol diri sendiri. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut stimulus respon. Yang seharusnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain itu punya tujuan masing-masing. Kemudian yang selanjutnya,
Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal menurut stimulus respon. Yang seharusnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru menurut teori kontrol. Konsensus di sini maksudnya adalah kolaborasi, kerjasama. Kemudian model berpikir menang kalah menurut stimulus respon. Yang seharusnya adalah model berpikir menang-menang. Jika anak melakukan kesalahan, jangan langsung dimarahi Bapak Ibu, tetapi kita ajak ngobrol. Okay? Kalau langsung dimarahi, itu otomatis anak akan merasa minder, akan merasa nyongkok, kurang apa namanya, orang beno, akan minder seperti itu. Okay? Jika kita anak melakukan kesalahan, kemudian kita ditanya, kita ngobrol dengan baik-baik, kemudian alasannya kenapa, berarti tujuannya seperti itu anak akan merasa senang juga dan nyokok diperhatikan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu tentang disiplin positif. Apa makna disiplin? Tadi sudah dijabarkan oleh Pak Tono. Kemudian apa yang terbayang di benak Bapak Ibu tentang disiplin? Kemudian apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang disiplin tadi? Nah, disiplin itu Bapak Ibu, taunya saya, disiplin itu identik dengan aturan, identik dengan hukuman. Bapak Ibu, ternyata disiplin di sini adalah menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Diana menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Intrinsik itu adalah motivasi dari dalam anak tersebut, dari kita, bukan motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu adalah dari luar. Melakukan suatu kebaikan hanya karena takut jika dihukum, itu karena motivasi ekstrinsik. Kemudian Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ini tentang nilai-nilai kebajikan. Apakah pernah dengar nilai-nilai kebajikan itu apa? Kebajikan itu identik dengan yang baik-baik, ya Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan berarti nilai-nilai yang baik-baik seperti itu. Oke, banyak sekali nilai-nilai yang baik-baik. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, saya mengambil contoh untuk nilai-nilai kebajikannya. Yang pertama adalah dari profil pelajar Pancasila. Nilai dari profil pelajar Pancasila itu contohnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebudayaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian
saya juga mengambil nilai-nilai kebajikan yang kedua, yaitu saya mengambil dari contohnya dari Ibu Primary Years Program atau PYP melalui sikap murid, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian saya juga mengambil contoh nilai-nilai kebajikan yang ketiga, yaitu dari keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ternyata Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu saat melakukan pembelajaran di kelas, saya mau tanya nih Bapak Ibu, jika pas melakukan pembelajaran di kelas, itu kadang ada siswa kita yang hanya ngantuk, males, tiduran seperti itu nih Bapak Ibu. Kemudian disuruh mengerjakan juga tidak mau, bahkan nih Bapak Ibu dikelu, nih Bapak Ibu, ya itu jangan langsung dimarahin nih Bapak Ibu, karena belum tentu anak itu mungkin ada masalah, kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Nanggon omah itu biasanya setiap pagi selalu minum susu, dilalah susunya habis. Nah, kemudian berangkat sekolah dia murung karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Seperti itu, nggih. Jangan langsung asal dimarahin saja, kita ajak ngobrol terlebih dahulu. Seperti itu, nggih Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Itu adalah kebutuhan untuk diterima, misalnya kasih sayang, berbagi, kerjasama dalam kelompok. Nah Bapak Ibu, jika di kelas saat kita membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kadang kita ada kerja kelompok ya Bapak Ibu dalam kelas, kita membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Nah dalam satu kelompok itu ada satu siswa yang tidak mau ikut dalam kerja kelompok itu, ya Bapak Ibu. Kemudian ada satu siswa yang ngandakake karo Bapak Ibu. Nggih napa mboten soal? Bu, itu tidak mau ikut dalam kerja kelompok seperti itu nggih. Ya, kita jangan langsung ayo melu, kok ora melu toh? Jangan seperti itu nggih Bapak Ibu. Tetapi kita tanya dulu, kenapa ngopo cah bagus, cah ayu kok ora melu nggarap tugas? Mungkin nggih, anak itu sudah memberikan pendapatnya, tetapi dalam satu kelompok itu tidak menghargai pendapat yang sudah diberikan oleh anak tadi yang tidak mau ikut kerja kelompok. Nah itu anak tersebut itu merasa bahwa kebutuhan untuk diterimanya itu tidak terpenuhi. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Misalnya harga diri, pengen dianggap, berprestasi, diakui, didengar pemimpin. Nah misalnya Bapak Ibu, kalau di kelas kita, saya sendiri di kelas saya sendiri kelas 1 itu
itu bukan berarti anak itu terlalu overburden, tetapi anak itu pengen dianggap, pengen diperhatikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa misal ada yang mau ini nyong, ini arak melu, ini pengen maju, tidak apa-apa ya Bapak Ibu. Karena itu adalah anak itu merasa untuk kebutuhan pengakuan atas kemampuan itu untuk diakui. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Contohnya mandiri, mencoba hal yang baru, memiliki pilihan. Jika ada anak didik kita biasanya suka membawa bekal makanan dari rumah, kemudian sama-sama membawa bekal dari rumah, tetapi anak itu malah nukari koncone njaluki jangane koncone. Contohnya seperti itu. Langsung dimarahi. Mungkin saja anak itu bekal setiap harinya itu sama terus. Senin tekan Sabtu itu anaknya dok dibekali dok goreng, ya bosen gitu. Tetapi anak itu pingin bebas dari bekalnya itu, maka anak itu minta kepada temannya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Misalnya mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Berkaitan dengan kebutuhan dasar tadi, ada teori motivasi. Teori motivasi ada 3, yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Tadi sudah dijelaskan ada 2 teori, ada motivasi intrinsik itu dari dalam, kemudian motivasi ekstrinsik itu dari luar. Nah, kadang anak itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini maksudnya 3 motivasi perilaku manusia yang pertama itu kadang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini maksudnya anak itu mengerjakan PR karena takut tok nek dihukum. Contohnya seperti itu. Itu berarti motivasi ekstrinsik yang terdapat dalam anak itu, bukan dari dirinya. Tok nek gara PR ku tak wedi nek dihukum, seperti itu. Kemudian kadang anak mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya Pak Anang bilang, ngesuk nek samang makat gasi tak nih duit 5.000. Jo anak itu berangkat pagi. Nah itu berarti bukan dari motivasi intrinsik anak itu ya Bapak Ibu, tetapi itu berkat motivasi ekstrinsik, yaitu untuk mendapat imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah inilah yang ketiga itu Bapak Ibu, itu adalah motivasi intrinsik yang terdapat dalam diri. Nah, yang berkaitan dengan teori motivasi ada hukuman. Hukuman adalah biasanya terjadi tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman psikis atau fisik. Contohnya Bapak Ibu, jika ada anak yang telat berangkat sekolah, tiba-tiba anak langsung disuruh mengelilingi lapangan selama 3 kali, itu namanya hukuman. Anak tidak tahu, bujuk-bujuk kok langsung melayu karena telat. Kemudian yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, di sini contohnya biasanya kalau konsekuensi itu antara guru dan murid itu sudah ada rencana, sudah ada kesepakatan. Jika anak tidak mengerjakan PR, maka kamu harus bla bla bla. Itu namanya konsekuensi.
Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kalau restitusi ini ada ngobrol bareng, ada dialog bareng antara guru dan murid untuk melakukan sebuah restitusi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Biasanya nek penghukum langsung marah, langsung menghardik, ngoten nggih. Kemudian pembuat merasa bersalah. Biasanya sing pembuat itu di koyok-koyoke merasa bersalah seperti itu. Kemudian teman, kemudian posisi kontrol guru yang keempat adalah pemantau, kemudian yang kelima adalah manajer. Nah, Bapak Ibu, di sini saya mencontohkan penerapan 5 posisi kontrol guru. Itu contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR di rumah. Nah, ada kata seperti ini. Berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Itu perintah. Okay? Ini termasuk posisi kontrol penghukum. Okay. Kemudian ada kata yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, teori ini adalah posisi kontrol guru pembuat merasa bersalah. Kemudian kata yang selanjutnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya, sekali ini ya sudah, tidak apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Omong-omongan ini para koyong kancane dhewe, santai seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada kata, kamu sudah melanggar peraturan kelas. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah jam pelajaran, kamu kerjakan PR-nya, jangan ulangi lagi ya. Ini adalah posisi kontrol pemantau. Kemudian yang terakhir adalah ada kata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini adalah posisi kontrol manajer. Ini adalah posisi kontrol yang paling baik, itu adalah posisi kontrol manajer. Nah, Bapak Ibu, ini ada video tentang 5 posisi kontrol. Nah, silahkan disaksikan nanti. Belum, Pak? Selamat menyaksikan dulu, Bapak Ibu. Di sini juga terdapat kasus, contoh kasus. Bahkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat.
Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada teman, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena
ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan
tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Bapak Ibu, tadi itu adalah contoh kasus dari penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, selama ini kita itu menggunakan posisi kontrol yang mana nih Bapak Ibu? Dari kelima posisi kontrol tadi, dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jujur Bapak Ibu, saya sendiri Bapak Ibu, saya masih menggunakan 5 posisi kontrol itu yang penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah. Saya seperti itu, masih menggunakan posisi kontrol, penghukum, dan pembuat merasa bersalah. Tetapi di sini saya berusaha untuk menjadi posisi kontrol yang manajer itu agar anak mempunyai tanggung jawab, kemudian memunculkan diri sendiri apa toh yang harus dilakukan seperti itu. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama menjadi posisi kontrol yang kelima ini Bapak Ibu. Dari sedikit demi sedikit nanti kita juga akan bisa. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu, saya ada pertanyaan. Posisi kontrol apakah aku? Di sini ada kata, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk posisi kontrol yang apa di Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah. Betul. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Penghukum, ya betul. Kemudian yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Biasanya dengan ngobrol. Apa? Manajer. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Koyo kocang teman. Kemudian yang kelima, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau. Oke, sudah mudah ya Bapak Ibu, berarti 5 kontrol guru. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, dari kecil saya itu sebenarnya juga taunya adalah peraturan kelas. Oke, tetapi dalam pembelajaran calon guru penggerak ini ternyata ada yang namanya keyakinan kelas. Nah, mengapa bukan peraturan? Kenapa kok keyakinan kelas? Mari kita akan bahas. Okay? Nah, keyakinan kelas ini itu nanti akan menumbuhkan anak-anak untuk bertanggung jawab atas kesalahannya, kemudian akan melakukan apa yang sebaiknya dia lakukan seperti itu, okay? Tetapi kalau peraturan itu identik dengan hukuman seperti itu, sanksi, nah selanjutnya Bapak Ibu, nah dalam pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama adalah bersifat abstrak berupa pernyataan universal. Universal di sini maksudnya umum, dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas kita masing-masing dan sekolah kita masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Nah Bapak Ibu, di sebelah kanan ini adalah contoh pembuatan keyakinan kelas 1. Mengapa kok di sini kok adanya gambar-gambar saja? Karena kalau kelas 1 itu untuk disuruh menulis itu belum semuanya bisa. Kemudian untuk
juga memberitahu kepada siswa maksudnya gambar ini apa, gambar yang kedua apa, dan yang selanjutnya seperti itu. Kemudian anak-anak memilih, saya membagikan stiker itu, stiker dengan emoji senang dan ada jempolnya, berarti senang sekali. Nah, sebelum saya membuat gambar ini, saya juga menanyakan dulu kepada siswa itu pengen yang seperti apa toh di kelas ini. Nah, saya baru mencari gambar itu. Kemudian ini Bapak Ibu, nah dimaksud dalam gambar yang tadi yang sebelah kanan ini adalah gambarnya ini yang lebih besar. Yang pertama saya juga menjelaskan bahwa anak-anak itu mau merasa senang tidak saat bersama dengan teman tuh. Kemudian yang kedua, anak merasa dilindungi. Kemudian yang ketiga, anak merasa senang saat belajar bersama. Kemudian yang sebelah kiri bawah ini saling tolong menolong. Kemudian yang ini merasa senang saat bermain bersama. Kemudian yang terakhir itu adalah jika kita bertemu dengan teman itu kita harus mengucapkan salam, sapa, senyum, nek mencucu tidak malah orang api gitu, maka dibudayakan senyum, salam, sapa, Kemudian ini adalah proses saya dalam pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu boleh dipersani saya ini dibuat versi yang cepat. Setiap awal pembelajaran, saya selalu mengajak siswa untuk berdoa dengan nyanyi I
dengan cara gambar dan diselingi dengan tulisan. Tetapi kalau kelas 3, 4, 5, 6 mungkin bisa dengan mengungkapkan. Nanti yuk anak-anak pas pembuatan keyakinan itu nanti anak-anak bisa dibagikan kertas warna-warni itu, kemudian apa yang mereka inginkan di kelas ini, dan kemudian nanti bisa ditempelkan di papan tulis. Kemudian jika sudah ditempelkan di papan tulis, nanti kita memilih secara keseluruhan, jangan sampai ada yang terlewatkan atau yang terbuang di Bapak Ibu, karena anak-anak itu jika pilihannya tidak ditampilkan itu akan merasa sakit hati. Kenapa kok ora ditampilke, ngoten? Nah, di pilihannya itu maksudnya dijadikan satu, misalnya senang tapi kata-katanya hampir mirip, itu dijadikan satu, ngoten. Jadi Bapak Ibu, nah bisa kalau butuh bantuan saya siap untuk di kelas yang selanjutnya, ngoten ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, yang kedua menstabilkan identitas, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, dalam tahap menstabilkan identitas ini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian kata-kata yang ada dalam menstabilkan identitas itu adalah yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak mau mencari solusi dari permasalahan itu. Kemudian yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu adalah kata-kata menstabilkan identitas. Kemudian pada tahapan yang selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku manusia, berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kata-kata yang digunakan itu biasanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, kata-kata yang terdapat itu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Boleh dipresani. Ini adalah tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Lalu, apa yang kamu lakukan kepada Eros? Kenapa para anak-anak
Terima kasih Bapak Ibu, itu adalah tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Nah, untuk penutup, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Dikutip dari Standar Nasional Pendidikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.